Yahweh bukan Allah. Elohim itu bahasa Arabnya ilah. Kalau Tunjukkan Allah itu sama kan saya kalau orang bahasa Yahudi memanggil Arab. Tuhannya Yahweh. Tuhan negeri Mekah. Tunjukkan sama saya orang Yahudi menyebut nama Tuhannya Yahweh. Ini kok nipu sih di sini. Ya, Uni ke Israel tuh Uni. Main-mainlah ke Israel Uni. Tunjukkan kepada saya data dan bukti Bang Billy sebagai orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh. Jangan menipu. Tunjukkan. Nah, Uni ke Israel. Mana Sekarang data? Saya tunjukkan. Loh. Uni ke Demokratapan. Oh, Cari. berdiskusi tapi nggak punya modal. Kok aku pula yang kau bilang malas, kau aja nggak punya modal naik ke sini. Nggak tahu malu kau Kristen. Uni jangan marah-marah Uni. Kau orang Kristen nggak tahu malu. Katanya, Wajar Pak orang Anies kayak kau lihat- kalau di depan Yesus diludai. Enggak. Kau kalau depan Kau Yesus katanya kau bilang dikatai sabar. bodoh sama Yesus. Memberitahukan dengan sahabat kesabaran. Loh, Tadi kok sabar marah-marah, itu bukan bentak-bentak. berarti tidak marah kepada orang yang bodoh kayak kau. Yesus kau sendiri itu mengatakan nih, bodoh Uni, sekali kalian dikata Yesus Uni ya. Katanya jangan Iya, Yesus kata-kata mengajarkan. kasar. Uni sudah bilang bodoh. Uni Loh. sudah mencap orang. Uni bukan Yesus murid kau, baginda Rasul. Yesus kau yang mengatakan. Uni mengatakan Yesus dengan yang ngajarin. kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Datuk, Bang Faruk, Bang Naga, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rombang Faruk sendiri. Bagaimana berjalannya diskusi dan debat ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Yang mana biasanya jika salah satu oknum tidak sanggup menjawab, ia akan tantrum dan emosi bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Diluruskan, mereka nggak ulang-ulang. Itu syubhat itu udah berapa kali kami bahas itu. Ini nggak ada gunanya komunikasi dengan Uni yang Uni teringat nggak waktu Uni yang marah kali itu waktu yang Uni turun, kau udah kuanggap adikku, rupanya kau pasal Rasulullah yang menghujat itu. Disitulah yang Uni campakkan tadi rum siapa Uni marah kali. Habis itu setiap Dulu aku permintaan baik kali naik sama mau dia. hapus terus permintaannya. Dulu Bang Ali dulu waktu masuk Bang Ali di Komalku, Bang Ali bilang dia itu kuman. Aku marah sama Bang Ali loh. Jangan bilang dia kuman Bang Ali, dia manusia juga. Harapanku apa? Dia betul-betul bertanya untuk dapat ilmu pengetahuan. Ternyata enggak. Tahu enggak? Dia kirimkan ke si Yoga semua syubhat dari Christian Prince itu. Ini binatang ini orang ini. Bukan orang tersesat, dia penyesat dia. Dia bertanya itu, dia minta tempat untuk kita kasih itu untuk mencoba seperti kiamat, menjadi penghujat. Tapi dia karena dia sudah terlanjur buka camp, mungkin dia masih ada rasa takut, jadi dia nggak sefrontal kiamat. Kiamat kenapa frontal ya? Karena dia aman, mukanya nggak kelihatan, walaupun pada akhirnya ketahuan kan.
Makanya saya jujur saya nggak kasih tempat itu anak itu. Ovid. Umat Islam kalau sudah tahu orang seperti itu, untuk apa lagi saya tunjukkan kepada kalian kalau orang itu nggak layak didengarkan? Mending orang awam, Kristen yang pendeta, pastor, skolar, atau S5 lah. Mending naik ke atas ini. Membantah saya. Silakan. Nggak perlu dikasih panggung dia itu. Ya, silakan Chris dan Bang Jiwa Baru. Bisnat, silakan. Kalian kan saya sudah bilang dari tadi. Kalian bertanya saja. Oh, Ebis, agama apa Ebis? Saya tolak Kristen, Bang. 2 kali permintaan. Hah? Kristen. Oh Kristen, nah oke ya Kristen ya. Karena tadi saya pikir Anda saya cek Islam maka 2 kali saya tolak. Oke, apa nih? Kristian apa nih? Kristian Immanuel ya? Kristian Immanuel? Kristian Immanuel ya, Kristen. Sebentar Kristen, Bang. Kristian Immanuel? Ya, Kristen karismatik. Kristen karismatik. Oke, lanjut. Gini, Yesus dalam Kristen atau Alkitab itu kalau menurut saya berbeda daripada yang ada di Al-Quran gitu, Bang. Karena Ya, betul Bang. Kalau betul, Kristen- memang beda Bang. karena kalau Yesus Kristus yang ada di Alkitab, dia lahir di Bethlehem, di kandang domba. Kalau dibandingkan dengan Al-Quran, dia lahir di bawah pohon korma begitu. Jadi kalau kita coba-coba untuk membuat perselisihan, nggak akan ketemu ujungnya. Ngapain berselisih Bang? Kita nggak berselisih Bang, kita mengedukasi publik aja Bang, memberitahukan apa yang kita ketahui. Yang pertama saya tanggapi dulu Abang. Saya akui Bang, Yesus dalam Bible berbeda dengan Nabi Isa dalam Al-Quran. Nabi Isa dalam Al-Quran itu manusia mulia yang wajihan fi dunya wal akhirat, tidak terkutuk. Yesus terkutuk. Yesus dijadikan berdosa. Nabi Isa tidak berdosa dalam Al-Quran. Nabi Isa itu anak Maryam, kalau Yesus anak Yusuf. Memang beda. Matius 1 ayat 1, Lukas 3:23. Yesus adalah anak Yusuf, punya silsilah sampai ke Daud. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu anak yang tanpa bapak. Kalau di Bible Anda ada 2 nih, ada yang dari Roh Kudus, ada yang anak Yusuf. Saya bingung mana yang Anda bahas. Saya nggak tahu yang mana yang Anda bahas. Banyak. Jadi Jangan gini. disamakan. Tunggu, belum selesai. Tidak ada dalil tertulis di Al-Quran bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma, tetapi bundanya kontraksi di bawah pohon kurma. Jangan dipelintir Al-Quran kami, jangan ditambah-tambahi. Lahir dengan kontraksi itu berbeda. Saya dulu anak kedua kontraksi di bawah pohon mangga di depan GMP Blok G nomor 54 atau 528, lupa saya alamat rumah saya dulu waktu di Batam ya. Saya pegang itu pohon mangga tetangga saya tuh, pohon mangga Antenur namanya tuh. Saya kontraksi tuh. Anak saya lahir di mana? Di Rumah Sakit Kamata Sadikia di Batam. Artinya ketika kontraksi di suatu tempat belum tentu lahir di situ. Maka ketika Anda katakan bahwa Nabi Isa lahir di Al-Quran, tidak begitu tertulisnya, lahir di bawah pohon kurma, bukan. Tapi Nabi Isa bundanya kontraksi pada waktu itu. Yang kedua, Anda bilang Yesus lahir di kandang domba. Di mana tertulis itu Bang? Coba, silakan. Ini makanya banyak kalau kulihat video-video Uneriva kan membahas sebenarnya itu konsep yang sangat berbeda. Makanya kalau dicoba untuk dibahas antara Al-Quran dengan Alkitab itu sangat berbeda. Dalam konsepnya juga mungkin banyaklah perbedaan antara Isa dan Isa di dalam Al-Quran. Satu contohnya kalau ada di Alkitab tertulis Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Lalu orang-orang dari kalangan Muslim mencoba bantahannya daripada Al-Quran. Itu sangat mungkin gak relevan lah, gak akurat begitu. Kalau kita mau cari dari Alkitab ya di Alkitab lah. Kalau kita mau cari Bang, Isa dari Bang, Abang nggak tanggapi apa yang saya bicarakan barusan loh. Terus Abang lari ke masalah yang baru. Tidak ada kami
kami ini membantah kalian dengan Al-Quran, kami membantah kalian dengan kitab kalian loh. Tadi contoh abang bilang, Yesus lahir di kandang domba. Mana tertulis di kandang domba, bang? Apa saya katakan bahwa Al-Quran bantah abang? Tidak. Perbedaan antara Al-Quran dengan Bible itu sudah jelas. Kita nggak perlu debatkan itu ya. Pegang kitabmu, kami pegang kitab kami. Tapi kami membantah dengan kitab kalian karena kami belajar kitab kalian. Di kitabmu tertulis katanya Yesus lahir di kandang domba. Mana? Siapa yang bilang itu? Mana kandang dombanya? Coba tunjukkan saya. Kalau tidak ada, jangan mengada-adakan yang tidak ada di kitab Anda, bang. Dosa, bang. Jangan menambahi firman Tuhan, bang. Berdosa nanti, dikutuk Yesus ada nanti. Itu loh. Mana coba? Ya padahal Mana coba tertulis kalau padahal sebelum itu di Selebet itu ada tertulis Isa Masih loh. Padahal sebelum itu di Selebet itu ada tertulis Isa Masih loh. teman-teman tentang hadis sial ya, teman-teman hadis sial tadi saya akan jawab nanti. Saya gunakan teman-teman boleh lihat di aplikasi NU online menjawab hadis tentang kesialan itu ya. Teman-teman akan diberikan wawasan yang bagus oleh ulama-ulama kita yang berdiri di bawah naungan NU. Ada 3 website yang saya jadikan sebagai untuk cepat-cepat mengetahui bagaimana sudut pandang hadis teman-teman. Ada 3. Satu penjelasan dari ulama NU online ya. Yang kedua dari Manhaj Salaf. Yang ketiga dari Muhammadiyah. Saya cuma percaya 3 website ini ya. Saya cuma pegang 3 website itu. Selebihnya boleh pakai jurnal, tetapi jurnalnya pun saya lihat apakah Sinta 1, Sinta 2. Itu penting bagi kita sebagai kredibilitas. Dan yang ketiga kita langsung ke kitab aslinya. Ya, begitu. Oke, Ebi silakan tunjuk kandang dombanya biar kita lanjut diskusi ya. Tolong tunjukkan kandang domba. Kalau enggak berarti jangan lagi ya bilang-bilang Yesus lahir di kandang domba loh. Kalau enggak ada kandang dombanya loh. Berdosa kalian loh. Tuhan kalian bilang lahir di kandang binatang. Anakku aja lahir di rumah sakit loh, bukan di kandang anak. Ini kalian bangga nggak? Kena report, Oh iya, kena report. kena ya. Khusus yang di bawah Oni sebelum naik, tolong ya di tap-tap layar yang kencang ya, di tap-tap layar kencang ya, dikirim log orange-nya ya, log orange ya, biar Komal kuat ya, log orange ya. Dikirim log orange ini disiarkan, ada berapa YouTube yang disiarkan ya. Jangan lupa Deril Parusiani Par 44, Baluak TV disiarkan juga, Ustaz Sugi dan lain-lain. Bagi saudara yang ingin membutuh madu silakan DM Bang Faruq ya. Yang butuh madu silakan DM Bang Faruq sambil menunggu Unirifa ya. Sambil menunggu Unirifa kita, silakan DM Bang Faruq yang butuh madu di tap-tap layar, dikirim blok-blok orange-nya. Ebi, itu udah ditunjukkan, nggak usah tenggelam ke Mbah Google. Oke. Unirifa. Sebentar, di dulu ya. Kita Unirifa dulu. Udah Unirifa, tinggal udah saja Mbak. Pada lari semua? Ya, mungkin ini kesempatan saya menjawab tentang kesialan tadi, Bang Faruq. Ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Yang namanya hadis itu masuk dalam ranah kritik. Maksudnya apa? Makanya wajib tahu siapa penyampai hadis tersebut supaya bisa mengkritisi apakah ketika dia berbicara itu keadaan dia berbicara pada waktu itu dalam keadaan sehat, apakah dia betul mengutipnya benar. Maka harus banyak orang yang mendengarkan. Hadis tersebut sudah dijelaskan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dengan mengutip surat Al-Hadid. Ini ada, kalian lihat, ini bukan ada saya yang mengada-adakan. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-22, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Maka Sayyidah Aisyah mengkritisi pernyataan dari Abu Hurairah tersebut dengan mengatakan bahwa demi zat yang menurunkan Al-Quran pada Abul Qasim, Nabi SAW tidaklah berkata demikian. Akan tetapi Nabi justru Sayyidah Aisyah meluruskan arti orang-orang jahiliyah berkata kesialan ada pada perempuan, hewan ternak dan rumah.
Paham kalian? Ya, hadis itu masuk ranah kritik. Si Opit kampret tadi, makanya aku tanya, mana bahasa Arabnya? Itu karena kalian tidak mampu mengkritisi agama kami. Makanya yang kalian bawa adalah hadis-hadis yang tuh. Hadis-hadis yang memang sudah dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, gitu. Silakan. Yang bertanya aja lah ya. Sapa tamu dulu. Kita sapa tamu dulu ya. Bejuja. 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 Sekali lagi saya panggil, Anda tidak menjawab, saya turunkan. Bejuja. Ah. Anda bilang turunkanlah, saya turunkan langsung. Yang Kristen tulis agamanya kita sediakan Pak Selo. Yang Muslim tadi saya hapus permintaan naik. Yang Kristen tulis agamanya saya naik. Kalau malu tulis Kristen, tulis aja saya Matahari. Saya Matahari Kristen. Oke, saya naikkan. Kristen saya naikkan. Kalau malu tulis Kristen, tulis saya Matahari. Ya, Legion siapa nih? saya naikkan. Legion. Udah saya naikkan itu. Saya Kristen. Saya bukan matahari. Oke. Saya Kristen, saya bukan matahari. Ya, bertanya silakan Bang. Silakan. Mau Siapa ini bertanya, namanya? Bang, untuk mencapai keselamatan di Islam itu bagaimana? Dan apakah Islam ini menjamin keselamatan? Dan apa bukti Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa? Baik, saya jawab 3 pertanyaan sekaligus itu ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara selamat dalam Islam, betul? Saya jawab dengan Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian surah Al-Baqarah. Apa artinya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzi, berikan kabar gembira. Nah, amanu, kepada yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, annalahum jannah, aku memberikan kepadanya surga. Artinya cara masuk surga menurut Allah dalam surah Al-Baqarah tersebut adalah dengan beriman dan beramal soleh. Lanjut di ayat selanjutnya, ayat surah Al-Baqarah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila solihan. Lagi-lagi beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian beramal soleh, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan bersedih hati. Artinya cara selamat dalam Islam itu apa? Beriman dan beramal soleh. Itu. Nah, kemudian apakah di Islam sudah pasti keselamatan, yang menjaminnya siapa? Jelas. Karena Allah adalah As-Salam, Allah pemilik keselamatan. Maka di mana jaminan surga? Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Lanjut, melalui siapa Allah memberikan jaminan keselamatan? Satu, melalui kalamnya yaitu Al-Quran. Dan kedua, melalui lisannya nabinya Muhammad ibnu Abdullah. Kullu ummatin yadkhulul jannah, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang enggan. Itu dalil. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami dijamin surga asal beriman dan beramal soleh. Nabi menjamin kullu ummatin yadkhulul jannah, seluruh umatnya masuk surga kecuali bagi yang enggan. Itu kepastian surga. Lalu bagaimana cara membuktikan kemahakuasaan Allah? Allah maha kuasa, caranya apa? Mengutus nabinya yang memiliki mukjizat. Salah satu mukjizat yang terbesar yang bisa dirasakan saat sekarang ini bagi umat Islam adalah Al-Quran. Kenapa? Karena hanya Al-Quranlah kitab suci yang mampu divalidasi dengan karya ilmiah yang ternyata sejalan dengan ilmu saintifik. Hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal. Hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang tidak ada kontradiksi. Hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang transmisinya ilmiah. Hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang bisa mengatakan dirinya tidak bisa ditiru dan ternyata tidak ada yang mampu meniru. Artinya apa ini? Ini mukjizat. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena secara saintifik sampai detik ini tidak ada satupun karya ilmiah yang mengatakan bahwa Al-Quran kontradiksi. Kalau ada, silakan bawakan berdasarkan keilmuan. Tidak ada yang dapat meniru Al-Quran, karena Al-Quran sudah menekankan bahwa wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu kepada yang diturunkan kepada nabi kami ini, abdi kami ini, buat semisalnya. Sampai detik ini sudah ada tiruan Al-Quran?
Oh, kalau tiruan Bible banyak, apokrifa banyak. Kemudian, apakah kalian tidak mentadabur dalam surah An-Nisa ayat 82 tadi? Apakah kalian tidak memperhatikan, mengobservasi? Kalau ini bukan dari Tuhan, pasti banyak ikhtilaf. Tunjukkan ada tidak ikhtilafnya. Ini adalah bentuk mukjizat Al-Quran. Ya, maka bagaimana cara menunjukkan kekuasaan Allah? Dengan mengutus nabinya yang memiliki mukjizat, dengan memberikan firman-Nya yang terjaga sampai detik ini, yang Allah katakan sendiri dalam surah Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan jaganya. Apakah Al-Quran pernah terdistorsi? Silakan tunjukkan kalau memang kalian punya datanya. 1400 tahun sudah banyak yang membenci agama Islam. Jepang yang belajar bahasa Al-Quran, apakah tidak dia temukan kontradiksi? Kalau ada, mana jurnalnya? Ya, siapa namanya? Ludwig siapa itu yang menyamar menjadi orang Islam, belajar agama Islam? Ada scholar kalian yang bisa memastikan kepada kami, seperti Bart Ehrman yang membuktikan kitab kalian kontradiksi? Kontradiksi yang dibawakan oleh para ulama kami dari Syiah. Ada tidak orang Syiah yang mampu menunjukkan kontradiksi dalam Al-Quran? Kalian pikir orang Syiah tidak berusaha untuk menyerang orang Sunni? Tunjukkan dari sekte-sekte sesat yang mengaku punya dari agama lain yang mengatakan bahwa Al-Quran punya kontradiksi. Ada tidak? Ketidakmampuan kalian membuktikan bahwa itu adalah maha kuasanya Allah menjaga firman-Nya. Itu buktinya secara akal dan logika. Silakan. Oh, berarti mujizatnya Allah Subhanahu wa taala ini hanya Al-Qur'an ya? Allah nggak butuh mujizat. Kenapa Allah butuh mujizat? Yang butuh mujizat itu Nabi. Mujizat itu artinya melemahkan, membuat orang lain lemah. Kurang lebih seperti itu pemahaman para ulama. Sejak kapan Allah punya mujizat? Allah itu berkuasa. Allah pemberi mujizat. Kok Tuhan bermujizat? Hei, kok Tuhan bermujizat? Tuhan bermujizat itu sama seperti Musa berarti Tuhan Anda. Tuhan Anda bermujizat. Berarti sekelas dengan Musa berarti ya. Apa hebatnya Tuhan bermujizat? Allah Subhanahu wa taala tuh siapa aja, Mbak, yang bisa melakukan mujizat? Banyak. Nabi Yunus tidak mati ketika beliau di perut ikan. Nabi Ibrahim tidak terbakar ketika beliau hendak dibakar Raja Namrud. Nabi Isa tidak mati ketika hendak dibunuh. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Muhammad banyak 101 mukjizatnya bisa kami tunjukkan. Salah satu mukjizatnya adalah membawa Al-Quran yang tidak berubah, tidak bisa dibantah sampai detik ini statementnya. Kalau beliau menyembuhkan orang sakit banyak, kalau beliau memberikan mata air keluar darinya banyak, bahkan membuat batu berbicara bisa, membuat paha kambing berbicara bisa. Bukan beliau yang lakukan itu, tapi Allah, tapi melalui beliau. Pohon juga bisa bicara dengan beliau, jin pun berbicara dengan beliau. Apakah itu hal yang bisa dilakukan oleh manusia biasa? Tidak. Ya, menyembuhkan mata sahabat yang sakit, menyembuhkan kaki sahabat yang sakit, ya, itu mujizat. Jadi Tuhan tidak butuh mujizat. Mujizat itu diberikan untuk membuktikan kenabian seseorang. Tuhan bukan nabi. Kalau Tuhan butuh mujizat, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Tanpa Tuhan perlu menunjukkan mujizatnya, dia tetap Tuhan. Yang butuh pengukuhan adalah nabi. Buat apa Tuhan memberikan mukjizatnya? Emang dia nabi? Ya, silakan. Berarti Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa melakukan mujizat ya, cuma nabinya aja yang bisa ya. Allah yang memberikan mukjizat itu bisa dilakukan. Izinnya lah, kena izin Allah lah yang membuat para nabinya bisa bermukjizat. Artinya dia adalah pemilik kekuasaan itu. Apakah Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu memanggil sebutan Elohim itu dengan kata Allah Subhanahu wa taala atau dengan sebutan lain? Iya. Tentu dengan kata Allah, karena nama Tuhan itu tidak berubah-ubah. Pakai bahasa Arab ya? Kata Allah sebelum ada. Kata Allah itu sebagai nama, mau apapun bahasanya, dimanapun berada, tetap kata Allah. Bahasa Arab berarti. Ketika Al-Quran diturunkan kepada nabinya berbahasa Arab, tentu berbahasa Arab. Ketika Taurat diturunkan berbahasa kaum Nabi Musa, tentu berbahasa kaum Nabi Musa.
Masalahnya bisa nggak kalian membuktikan kalau Nabi Musa tidak pernah menyebut nama Allah? Kalau kalian tidak bisa membuktikannya, jangan kalian tuntut bukti kepada kami. Kami bisa membuktikan Nabi Musa itu menyebut nama Allah karena dalam Al-Quran sudah jelas. Menggunakan Al-Quran, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa. Tentu dari situ kami tahu bahwa Allah berbicara menggunakan kata Allah. Tapi menggunakan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad menceritakan bahwa Nabi Musa dulu pernah mendengarkan wahyu dari Allah. Begitu. Berarti Gitu Nabi loh. Musa tetap bersyahadat ya. Bersyahadat itu artinya apa? Ya kan kalau seandainya Nabi Musa Ibrahim itu Muslim kan berarti kan pasti bersyahadat. Iya, syahadat itu artinya apa? Nah, syahadat itu kan mengucapkan kalimat meyakini Tuhan kan. Bukanlah. Allah. Syahadat itu artinya memberikan persaksian, Saksian, menyatakan. ya, saksian, ya. Etimologi, brother, belajar etimologi terminologi dulu. Belajar etimologi terminologi baru mengerti esensi. Etimologi aja nggak paham gimana mengerti esensi. Syahadat itu artinya apa, kan itu yang saya tanya. Syahadat secara etimologi artinya apa? Maksudnya Memberikan begini, persaksian. Secara terminologi apa? Duh, Maksudnya dengar dulu biar nggak salah paham. unik Menguc- Musa itu kan pakai panggil Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dibawa Musa itu kan Allah Israel. Sedangkan di Islam ini kan Allah Arab. Emang Allah Israel siapa? Allah Arab ini kan Emang Allah Israel itu siapa? Ya Allah yang Ya siapa yang bilang kalau Tuhannya? Siapa yang bilang Tuhannya orang Arab beda dengan Tuhannya orang Israel? Yang bilang siapa? Saya Uni. Ya, apa alasan Anda mengatakan beda? Karena sampai sekarang ini orang Israel ya menyembah Adonai atau Elohim, tidak menyembah Allah Arab. Siapa? Adonai itu nama atau gelar? Elohim, Elohim. Elohim itu nama atau gelar? Elohim itu gelar, nama tertingginya Yahweh. Ah, Yahweh bukan Allah. Elohim itu bahasa Arabnya ilah. Kalau Tunjukkan Allah itu sama kan saya kalau orang bahasa Yahudi memanggil Arab. Tuhannya Yahweh. Tuhan negeri Mekah. Tunjukkan sama saya orang Yahudi menyebut nama Tuhannya Yahweh. Ini kok nipu sih di sini? Ya, Uni ke Israel tuh Uni. Main-mainlah ke Israel Uni. Tunjukkan kepada saya data dan bukti Bang Billy sebagai orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh. Jangan Bilang menipu. tunjukkan. Nah, Uni ke Israel. Mana Saya data? mau saya tunjukkan. Loh. Uni ke tembok ratapan. Sema Israel, Adonai Eloheinu. Kok saya? Ini kamu membawa premis, saya yang membuktikan ini. Kamu yang menuduh, harusnya kamu tuduh. Kan Uni klaim bahwa Ibrahim. Di mana orang Yahudi Musa, mengatakan Yahweh Tuhannya? Ini orang kenapa sih ini? Mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang mengklaim itu kamu loh. Yang mengklaim itu kamu bahwa orang Yahudi Tuhannya. Jangan bentak-bentak Uni. Saya mengklaim menggunakan Al-Quran saya. Iya, pelan-pelan Uni. Kamu sehat nggak sih? Kok jadi tantrum gini? Enggak. Loh, Uni saya tuntut kamu tunjukkan di mana kata Yahweh diimani oleh orang Yahudi sebagai nama Tuhan. Nih saya tunjuk sama kamu, nama Yahweh itu nama panggat nih. Nih, Di mana Musa menyebut Saya Allah jelaskan nih, Subhanahu wa udah- taala? Di mana Ibrahim menyebut Allah Subhanahu wa di taala? Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. di Al-Quran, Innani anallahu la ilaha. Iya, inani Allah. Aduh, ini La orang ilaha- kamu sehat nggak sih? Bisa mendengar nggak? sehat Uni. Bisa mendengar nggak? Uni Ya jangan udah bisa kencang-kencang mendengar ya. Ini Yahweh ya. Nanti aku takut tuh. Oh, enggak saya nggak kejang. Kamu yang tantrum. Jangan kencang-kencang ya. Nah, apakah Yahweh nama Tuhan yang nih ya? Nih kalau diskusi itu pakai data kayak saya. Apa sih ini? Kamu kenapa sih? Kamu ada apa? Kamu kelihatan kejang di sini. Apakah Yahweh? Apa sih? Kalau saya punya laptop bukan salah saya, salah kamu. Kamu nggak punya laptop. Apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Pelajari dulu, woi, pelajari dulu kata Burita Wahyu itu sama kamu tuh. Pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, Ya, itu kan pemahaman bahasa yang Indonesia. sesuai Pakai bahasa Israel dong. kewasan Ibrani. Yod Hevave yang tidak boleh dan tidak pernah diucapkan Yahweh. Jangan kau menipu. Nih, Yahweh itu nama apa? Yahweh itu nama dewa Zeus. Kan Nih, yang paling akhir tuh ya biasanya aksara Yunani versus aksara Ibrani. Nah, nih biasanya ya. yang paling akhir tuh yang menipu. Contohnya sertifikat Apa palsu. ini? Kau kenapa kok? Sertifikat palsu itu kan muncul Ini dulu belajar dulu ini, baca dulu ini. Ya udah kalau gitu Kristen Protestan palsu berarti karena muncul kemudian sebelum Katolik, ya. Berarti Protestan itu agama palsu menurut kau. Saya tanya, Yo, kan kau yang di mana bilang barusan. Musa, Lo duluan mana Ibrahim Katolik daripada Musa Protestan memanggil coba? nama Allah Subhanahu wa taala kan Uni nggak bisa menjelaskan. Di Uni bilang itu pakai bahasa Al-Quran, Arab. di Al-Quran, nih, di Al-Quran, saya sudah jawab. Kan pakai bahasa Arab dong. Apa Berarti ini? semua nabi pakai bahasa Arab. Iya memang Al-Quran pakai bahasa Arab.
Nah, dengar ini. Semua nabi pakai bahasa Arab. Seperti Allah itu kan bahasa Arab. bisa nggak denger? Kita masih bahas Yahweh, kita masih bahas Yahweh. Ngerti nggak? Jangan kejang lah. Kok tantrum gitu sih? Kayak Ayan gitu kamu, kayak Paulus. Jangan Ya. semua bertanya Uni. Jangan gini, jangan pingsan. Uni jelaskan. Berdasarkan penelitian, Cepat. iya ini saya jelaskan. Berdasarkan penelitian, sabarlah. Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard tahun 1535 sampai 1597 meminjam istilah Clemens dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter sebangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Genebrardus mengutip Alkitab Samaria yaitu kata Yabe, mengubahnya menjadi Yabe, terakhir mengubah B menjadi V sehingga tertulis Yahweh, tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf, yakni menambah huruf H di tengah dan akhirnya kata jadilah Yahweh. Jadi kata Yahweh itu nama apa? Itu kan tahun 15, Nama abad ke-15. dewa Zeus. Sudah jauh sekali Uni. Yang abad Nih, pertama atau sebelum abad nama pertama, dewa Uni. Zeus kata Yahweh. Iya, kasih yang abad pertama Uni. Atau sebelum abad pertama. Itu kan abad ke-15. Mana bisa Apa? abad ke-15? Apa Bisa ini? Ngomong apa menguatkannya kamu abad ini? pertama? Nggak mungkin lah. Uni kasih abad yang ke-15 itu udah jauh Apa ini? sekali. Abad Uni. ke-15 itu Iya, terlalu apa? jauh. Kamu tahun tahu? 15 Ya udah, itu. jabat pertama ada nggak orang Abad yang menyebut nama? pertama. Sebelum. Ya udah, sebelum kalau gitu abad pertama yang memanggil Tuhan dengan Yahweh siapa? Bahas tentang Yahweh, Ya, kan? siapa yang menyebut Yahweh Tuhan dengan itu nama perjanjian Yahweh? lama. Ya, Iya, coba siapa? Uni buka Siapa? di Siapa? perjanjian Siapa? sebelum itu. Ya siapa yang Uni cari tahu lah, kan Uni maha mengklaim. Uni kan maha mengklaim. Oh, semua ini Yunus makan perut ikan. Semua Islam. Ngomong Makanya apa Uni, kau Uni ini? tolong dah. Uni tolonglah jelaskan semua toh, harus by data. Kalau mereka panggil nama Allah, berarti kan mereka juga Arab juga berarti. Nah, di mana mereka mengakui Arab, sedangkan mereka orang Israel, Uni. Halo, sempat supaya kamu tadi kamu nggak dengar Nggak, waktu kau Uni ini ngomong apa sih? Seluruh nabi tadi udah dijelaskan Nabi Musa sesuai dengan umatnya bahasa Ibrani. Makanya telinga itu pakai apa nih dikorek. Ya benar, pakai Allah. Kalau kamu tantrum, kalau kamu nggak bisa bahasa Indonesia, aku turunkan. Masih Bukan banyak tantrum, Kristen yang Bang Naga. kalau yang di bawah. Bukan tantrum Bang Naga, aku cuma bertanya. Tapi Kan udah dijelaskan tadi Nabi Musa Nggak, kau dengan tuh ngomong bahasa apa? Ibrani. Enggak, kau tuh ngapain? Kau nih Masalahnya kurang jelasin lengkap apa? Uni, Bang Naga, kurang lengkap. Sekarang gini deh, gini ya. Terus Uni lompat-lompat Enggak, tunggu dulu. juga. Gini. Padahal Kau kan Allah banyak itu kan membuat Tuhan yang statement. Tiba-tiba Yang lompat-lompat kau kan. ya sudahlah Uni, kadang Ada apa dengan kau? Kau gunanya gini tuh untuk apa? Enggak, kau Ada gunanya untuk begitu. bertanya, Gunanya kejang-kejang bertanya. di hadapan kami itu buat apa coba? Iya, kau bertanya kan aku jelaskan. Ngerti nggak kau yang kujelaskan tadi? Bahwa kata Yahweh itu adalah nama dewa Zeus. Paham? iya tapi itu abad ke-15 Paham Uni. nggak? Yang Uni bawakan tuh data palsu. Abad ke-15 setelah Apanya agama abad? semua muncul. Iya, apanya Yang abad Uni bawakan ke-15? data. Iya, apanya abad ke-15? Ya udah, kata Yahweh itu kapan pertama sekali muncul? Yep, Iya, zaman kata Musa. Yahweh muncul pertama kali abad berapa? Ya Uni carikan, Iya dah. bukan abad Siapa? 15. Siapa yang menyebut nama Tuhan Yahweh? Loh, Ya siapa Uni yang Kok carikan? aku yang Uni carikan? klaim tadi. kok kau yang Uni nuduh? bawakan data yang Loh. mula 15. Yang mengklaim bahwa Musa kamu menyebut nggak nama dikasih. Tuhannya Yahweh itu aku atau kau? Yang Ya Uni kan bilang yang Allah. mengatakan bahwa Musa Bilang. memanggil Tuhannya Yahweh aku pakai Al-Quran. Yang mengatakan bahwa Musa memanggil Tuhannya Yahweh aku atau kau? Uni tadi yang bilang Kau sehat nggak? Allah. Normal, kuping sehat. Saya sehat Uni, sehat. Aku membawa Al-Quran. Dalilnya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sekarang ku tanya, yang mengatakan bahwa Musa memanggil Tuhan dengan Yahweh. Dengar dulu kalau orang ngomong. Kalau kau ngomong sambil mendengar, nggak mungkin kau dengar. Yaudah kau ngomong dulu, aku diam. Kau yang ngomong dulu, aku diam. Silakan. Oke Uni, maaf Uni. Silakan. Sudah bisa diskusi baik-baik.
Bisa Bisa Uni, nggak diskusi bagus-bagus? bisa Uni. Bisa nggak? Udah. Aku memberikan kepada kau data dari Kristen yang membuktikan orang Yahudi menyamakan nama Tuhannya dengan nama Tuhan kami ya. Kau mau tantrum pun gak ada urusannya sama aku ya. Perhatikan ini. Kau perhatikan ini. Ya, ini sarapan pagi biblikal. Oke, penulisnya adalah Rita Wahyu. Ya, kau mengingkari nama Tuhan Allah tadi dipanggil oleh Musa. Kau tahu siapa yang menyamakan nama Tuhan kami dengan Allah? Kau tahu ini? Ini Genesis 1 ayat 1 loh. Di sini Rabi Sadia Gaon menuliskan kata Yod Eva V itu adalah Allah. Kau siapa menolak orang Yahudi menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhan? Kau siapa? Nih, kau tengok ini. Sadia Gaon. Nih, kau perhatikan ini. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh, Rabi Sadia Ben Joseph tahun 822 yang lebih dikenal dengan nama Rabi Sadia Gaon, seorang rabi filsuf Yahudi yang aktif pada zaman Geonik di Kekhalifahan Abbasiyah. Nah, dia buat kalangan Kristen anti Allah, jangan berpikir sempit terus dalam kebodohan. Nah, nih kau. Jangan kau dalam kebodohan kata Burita Wahyu ya. Jangan berpikir sempit dalam kebodohan kata Burita Wahyu. Kiranya ini menjadi pembelajaran bahasa itu netral, bahasa Arab, bahasa agama Islam. Paham kau? Sadia Gaon dikenal atas karyanya tentang linguistik Ibrani, Halakha dan filsafat. Ia adalah salah satu praktisioner paling menonjol dari mazhab filsafat yang disebut sebagai kalam Yahudi. Bahkan ketika di dalam kitabnya dia membuat kata Allah. Kok kau pula yang kerepotan membahas kata Allah? Hah? Kenapa kau yang malah kerepotan? Sementara orang Yahudi saja menggunakan kata Allah dalam kitab mereka. Itu Oh iya, abad Uni, ke-8. bukan abad Terus? pertama. Ya udah, kau tunjukkan abad pertama ada kata nama Yahweh. Loh, kau ini gila apa sehat atau normal ini? Uni, Kau ada tunjukkan nggak sama Israel aku punya kitab di Taurat abad yang gantian awal nih. mula-mula? Kalau orang Ini kalau bisa ngomong tuh kalau nggak pakai data nggak usah banyak bicara. Tadi Ya udah, sudah kau tunjukkan ngomong, sama saya aku mana diam. data di abad pertama. Ya udah, mana aku tunggu data kau. Aku diam. Kitab Taurat itu. Uni buka di situ. Kan udah ada laptop, buka aja di situ. Uni jangan malas Kau mau cari. berdiskusi tapi nggak punya modal. Kok aku pula yang kau bilang malas? Kau aja nggak punya modal naik ke sini. Nggak tahu malu kau Kristen. Uni jangan marah-marah Uni. Kau orang Kristen nggak tahu malu. Katanya, Wajar Pak orang Anies kayak kau lihat- kalau di depan Yesus diludai. Enggak. Kau kalau depan Yesus kau dikatai bodoh sama Yesus. Memberitahukan dengan sangat kesabaran. Tadi kok Sabar marah-marah, itu bukan bentar-bentar. berarti tidak marah kepada orang yang bodoh kayak kau. Yesus kau sendiri itu mengatakan nih, bodoh sekali kalian dikata Yesus ya. Katanya jangan Iya, Yesus mengajarkan. kasar. Uni sudah bilang bodoh. Uni Loh. sudah berarti mencap orang. Uni bukan Yesus murid kau, benar rasul. Yesus kau yang Jangan mengatakan. mengatakan Yesus dengan yang ngajarin. kebodohan. Bentar-bentar. Yesus Kau diam, kau diam. Apa ini? Inilah seorang Nih orang ibu ini yang- emang telinganya nggak berfungsi. Jadilah ibu Nih, yang sabar ya. Kalau Nih, nih. kalau seandainya saya melahirkan dalam rahimnya Uni, saya bisa kejar-kejar tantrum. Jadi anak yang berkebutuhan khusus Uni. Apa kau ini? Nih, kau baca ini kitab kau nih. Yesus mengatakan orang lain bodoh loh. Tantrum kau nengok Yesus. Nih, apa? Dalam Lukas 24:25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalian memang apa? Kalian memang apa kata Yesus? Kalian memang bodoh. Jadi Yesus saja ngajarin saya untuk ngatain kalian bodoh kok. Inilah kalian. Yesus tuh ngatain kalian bodoh tuh. Oleh Bang Faruk, aku kalau nggak ada amanah Uni buang ke laut, yang nggak aku buang. Yang ini si Ebi ini Kristen, tapi dia lagi apa? Uni kena juga lagi ya, kena lagi Uni. Tulis yang aku matahari, tulis aku naikkan ya, tulis. Enggak, udah dibuang kok, tamtrum udah dibuang. Yang tamtrum tidak itu. Ebi, Halo, Ebi. Halo Ebi. halo. Oke. Rojali, agama apa Rojali? Oke, Ebi lanjut dengan Bang Faruk. Yang Ya, lain silakan. tulis. Yang lain tulis aku Kristen naik, yang aku naikkan. Lanjut dengan Bang Faruk dulu. Silakan. Dah. Assalamualaikum. Tadi kan- Boleh lengkap ya, Sikron. Tadi kan apa tadi pembahasannya teh?
Tadi kan yang Kita pembahasan di yang baru aja. Kita pembahasan yang baru, silakan. pembahasan yang baru. Iya, abang mau melanjutkan narasi yang tadi, silakan. Atau abang mau kita bikin Nah, tentang materi narasi yang tadi, yang tadi aja kan tadi disanggah tentang di apa Palungan itu kalau waktu zamannya Yesus lahir, Palungan itu terkenal dengan tempat makan domba. Kalau di orang Batak, bahasa Bataknya Palaka itu sama dengan Palungan, tempat makannya domba. Jadi tempat makannya domba ini ada biasanya di kandang domba, di tempat-tempat ternak makan, tempat makan binatang seperti itu. Itu di Lukas 2 ayat 12. Ya, terus apa yang mau abang sampaikan? Yaudah, saya jawab ya. Abang berarti salah. Abang berarti salah. Ini mohon maaf nih. Abang bilang tadi Yesus lahir di kandang domba. Bang, Palungan itu bukan hanya dari kandang domba. Kandang B2 pun ada, Bang. Di kandang keledai Iya. pun ada. Iya. Maka dari mana kalian tahu tapi kalau dia dilahir di kandang domba, bukan di konsepnya kandang di B2, sini- kandang keledai, kandang kuda. Sebentar dulu, braderku. Sabar. Kan statement itu harus dibuktikan, Bang. Kalau abang yakin dia lahir di kandang domba, itu urusan abang. Yang kami mintakan datanya. Kalau karena hanya kata Palungan membuat kalian mentafsir itu kandang domba, kenapa harus kandang domba? Kenapa nggak kandang B2 aja? Kan begitu. Karena Nah, konsepnya jadi di kandang metode apa? di domba. Konsep apa? Karena konsepnya Konsep apa? Yesus Kandang domba. bukan Palung kalau itu bicara bang, tentang palung itu tempat makanan binatang. Ada kapalungan iya, nah tempat makanan binatang ini tempat makanan binatang domba. Mana Gimana? mungkin orang-orang dulu tempat makan singa lah, makan babi lah. Itu Loh, kita keledai? cari sejarahnya. Keledai? Loh, Keledai emang makanannya keledai? apa? Palungan itu apa? Coba. Palungan itu apa? Coba. Palungan apa? Coba. Tunjuk. tempat makanan Palungan apa? binatang. Palungan itu apa? Coba. Tempat Tunjuk. makanan binatang Jelaskan. kayak kotak-kotak terbuat dari kayu. Nah, itu Nah. biasanya ditempatkan Ya, di kandang. dari mana Anda tahu kalau palungan itu hanya untuk jadi makan domba? Dari mana Anda tahu itu? Untuk domba saja. Karena di Dari mana Anda tahu? Bethlehem Siapa yang banyak sejarawan mana yang pemelihara mengatakan domba. bahwa palungan itu Babi pemelihara juga babi ada, juga Bang. ada kok. Babi juga ada. mana nih? 2000 Iya, Bang. Pak. Kuda juga Babi ada. Kuda ada, juga tapi ada. tapi kan rata-ratanya di situ sesuai dengan konsepnya daripada lahirnya Yesus di kandang tempat ada simbolnya juga bahwasanya inilah kenapa harus di Bethlehem, kenapa harus di tempat Palungan, ada simbol-simbol tertulis di dalamnya gitu. Simbol apa ini? Simbol domba gitu. Ada simbol domba di palungan itu. Contoh, Kalau ini tempat makan domba gitu, ada gitu. Yesus disebut roti hidup. Kenapa harus karena kan Palungan itu kan tempat makanan, itu melambangkan roti hidup Makanan gitu. Bang, itu bisa babi, bisa keledai, bisa domba, bisa kambing, bisa juga tempat makanan sapi. Mampus dah. Di mana tertulisnya kalau itu untuk hanya buat domba? Bisa juga buat curut, kelinci. Enggak, izin Bang Dato tadi. Gak mungkin lah kelinci. Tadi Bang Iblis tadi sudah menyampaikan Palungan itu bahasa Bataknya, kalau di kami di bahasa Batak itu palaka. Palaka itu tempat makan hewan gitu dia. Tapi setahu Bang Faru, palaka itu tempat makan babi. Iya, itu untuk orang Batak. Gak mungkin. Antara Palungan, iya Bang Iblis saja tadi sudah menyamakan antara Palungan. Gak mungkin. dengan Palaka Ya, sama, itu kan sama makan berdua. Jadi itu kan bener, Bang. bahasanya bagi orang Itu Batak. bener. Itu kan kan bahasanya bagi orang Batak. Gak mungkin, Iya. gak mungkin orang Batak bilang palaka untuk kuda. Sedangkan orang Batak aja jarang kok melihara kuda. Gak mungkin palaka itu bagi sapi. Sedangkan orang Batak aja kok jarang memelihara sapi. Rata-rata kan banyak. memelihara babi. Di situ kan di sini tertulisnya Palungan.
Apakah Iya, palungan ini palungan. harus jadi tempat makanan domba? Tidak, Bang. Intinya palungan itu tempat makan ternak. Nih, Iya. ini nih buat lembu nih ada palungan nih. Palung. Nih. Kan Masih macet mau- jaringan. bukan cuman domba aja. Ya nih palungan tuh. Apakah lembu? Jadi lembu juga punya palung. Jadi jangan kalian berasumsi liar. Pokoknya punya palungan. iya tahu, semua punya palungan tempat makanannya, semua tempat hewan ternak punya makanan. Tapi di situ konsepnya tempat makanan yang mungkin bisa dipakai untuk domba gitu. Dan rata-rata Iya, pemelihara gembala-gembala di Iya. situ, Datanya di mana? Gembala-gembala di situ memelihara domba. Babi juga di belakang, Bang. Bahkan orang yang keras Keledai punya palungan nih. Nih, keledai punya palungan nih. Ya, nih, keledai nih. Ah, nih. Keledai mengenal palungan. Keledai juga punya palungan. Jangan-jangan di palungan keledai dia itu. Hah? Dari mana kamu tahu kalau itu palungan domba bukan keledai? Bukan cuma keledai yang punya palungan. Iya tahu ternak, tapi Emang di situ ada orang tapi kan melihara keledai di Bethlehem sesuai gitu? dengan sesuai dengan statement Kambing pun Unir punya Lipat tadi palungan kan, nih. bahwasanya Nih. Tengok nih, kambing pun punya. Jangan-jangan di palungan kambing dia lahir. Hah? Kenapa harus domba? Coba. Kenapa kalian menduga itu domba? Jangan-jangan kambing. Ini kambing. Jangan-jangan keledai. Jangan-jangan lembu. Hah? Dari mana kalian tahu kalau itu domba gitu loh? Jangan-jangan kambing. Kenapa bukan kambing? Kenapa harus domba? Itu loh. Itu loh yang kami tanya. Kok kalian berani-beraninya mengatakan itu domba padahal tidak tertulis domba gitu loh. Berarti kan asal aja kalian gitu, suka-suka kalian aja. Yang cocoknya lah domba berarti. tapi Gitu loh. Jangan statement kayak yang gitu. pertama kan Uniripa tadi menyangkalkan di kandang. di mana ayatnya? Itu ayatnya Lukas 2 ayat 12. Itu kan di palungan. Di palungan apa? biasanya di Palungan mana? apa? Nggak mungkin di kamar palungan. Aduh, mampus. Ya di palungan apa? Bisa jadi palungan itu diambil. Emang kamu pikir Diambil. palungan mesti harus di dalam kandang? Kalau palungannya diambil, udah. gimana sih? Palungan itu kan bisa benda, kayak jadi gayung. palungan Emang itu di gayungnya ada di mobil. dalam kamar Aduh, mandi. Kak. Gayung banyak di Kalau pasar. gitu udah panjang, bisa jadi. Ya makanya pakai akal lah sedikit. Loh, karena kalian juga jawabannya kan bisa jadi. Emang ada tertulis kalau itu adalah kandang domba? Mana tertulis kalau berarti kalau tidak ada tertulis kandang domba berarti itu jawaban bisa jadi. Iya, karena nggak ada yang Lagi spesifiknya. pula babi mungkin nggak punya palungan karena di cerita Siapa bilang yang babi lain nggak punya babi palungan? itu babi itu dilepaskan Dari mana Anda tahu? dikasih dengar dulu Dari lah. mana Anda tahu? Karena babi waktu dulu itu dicerita itu waktu Yesus bertemu dengan orang yang kesurupan, babi itu dilepaskan. Sama Suka-suka kayak nenek moyangnya aja asumsi ini. sama Suka-suka dengar dulu, dia aja nih ngomong nih. karena Pakai data. Ya udah sebagian suka-suka di kamu aja. Pakai sebagian data, di tanah Bang. Batak, dengarlah, sebagian di tanah Batak, kalau di sini dah khususnya di Tapanuli inilah di tanah Batak, kalau babi kalau yang udah dilepaskan nggak pakai palungan lagi, udah cari sendiri makanannya, tumbuh-tumbuhan, nggak pakai palungan lagi. Tapi kalau untuk orang yang pakai palungan itu biasanya untuk binatang yang di kandang. Emang domba nggak bisa lepaskan? Halo. Di tempat saya domba dilepaskan, Bang. Nggak Di entah kambing dilepaskan. apa-apa Saya gitu. kemana-mana lah ini. Bang, Iya, penjelasanmu pun penjelasan sendiri. asumsimu sendiri, tidak ada data. Janganlah kayak gitu, nggak bagus kayak gitu loh. Jelaskan agama tapi suka-suka nenek moyangnya aja. Hmm. Jangan. Bukan suka-suka nenek moyang, tapi tunggu ku cari. Ya.
Palungan mana? Palungan apa? Di mana Yesus itu hadir di dalam lembah mana? Ya udahlah, yang lain aja lah. Yang di bawah yang mau naik ada 4 kursi, tulis aku kalau nggak berani tulis Kristen, tulis aku matahari ya. Ada tiga kursi lagi, tulis aku matahari. Yang untuk tap layar, di tap layar disampaikan 1K ya, di tap layar sedikit lagi sampai 1K. Yang ada love orange dikirim love orange ya. Ini disiarkan langsung berapa YouTube ya, dari Uniriva, Baluak TV, Ustadz Sugi ya. Dan jangan lupa masuk akun YouTube The Real Farusianipar 44 ya. Yang untuk yang di bawah ada 4 kursi, udah tambah 1 kursi lagi, tulis aku matahari. Saya naikkan ya, aku matahari. Tulis langsung saya naikkan. Yang bagi saudara muslim yang ingin membeli madu, kadang ada badan kurang enak, kadang sakit-sakit ya, silakan DM Bang Faruk 180 di luar ongkir. Harga madu 180 di luar ongkir. Lanjut. Mana nih lihat tadi? Makan lagi yang lain. Bang Naga, coba panggil hotel itu dalam bahasa Sunda dong. Pengen aku. Bahasa apa? Bahasa Sunda. Sudah, aku kurang kurang cuma hanya berapa patah kata aja. Aku karena nggak lama sama orang Sunda, jadi aku kurang paham. Opit lagi, udah aku turunkan itu opit itu. Itu kan Bukan. itu. Bukan siapa dia? Bukan. Oke, Sang Martir, Sang gabung. Ini bukan si Opit ini. Ya, selamat siang. Islam Kristen Bang. Kabar si opit. Bukan, beda. Kristen lah. Hah? Kristen lah. Ya, silakan Bang. Apa yang mau kita diskusikan? Yang baru kita diskusikan atau Abang bawa materi sendiri yang Anda kuasai, silakan. Oke, saya ada scrolling ini, saya lihat temanya ini. Oten, yes, ikuti orang dikubur ya. Siapa yang dikubur, Bang? Nabi Musa. Nabi Musa? Iya. Oh, kita bukan pengikut Nabi Musa. Yesusnya. Kita kaji Bang ya. Ahmad yang dikubur. Ketika Yesus ada di atas bumi, Kita Muhammad yang dikubur. Yesus. diatur ini ya. Diam dulu kau Martin. Dengar Bang ya. Ketika Yesus hidup di atas bumi ini, dia hidup dengan hukum apa Bang? Dia menggenapi hukum Taurat. Taurat. Yang bawa Taurat siapa Bang? Yang bawa Taurat itu Tuhan yang dipercayakan kepada Musa. Musa. Berarti yang membawa hukum Taurat kepada Bani Israel adalah Musa kan? Ya. Oke. Sementara ketika Yesus hidup di atas bumi ini, dia melanjutkan hukum Taurat kan? Bukan melanjutkan, dia menggenapi. Dia menggenapi, dia hidup di bawah hukum Taurat kan? Dia menyampaikan Ya. pengajaran hukum Taurat kan? Karena dia orang Yahudi. Iya, karena dia hidup di bawah hukum Taurat dan dia menyampaikan pengajaran tentang hukum Taurat kan? Ya. Pada saat Yesus mengajarkan hukum Taurat, dia sudah mati. Musa masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Iya, karena dia sudah meninggal, dia di mana Bang? Musa Bang? Dia di Firdaus. Musa di Firdaus. Hah? Di mana tertulis Musa di Firdaus? Ya itu iman kami. Dia Bang, abang kan bawa iman lah kemari Bang, iman. ya intinya begini Bang. Kami tidak bukan mengikut Itu Yesus. alasannya kenapa temanya ini dikatakan Ini narasi yang tidak berdasar. Yesus itu ngikutin orang yang di dalam kubur. Karena ketika Yang ikuti orang di dalam kubur itu bukan kita, tapi kalian. Seperti Muhammad kan itu mati di kubur. Nah, Musa mati. Kalian pengikut Muhammad. Kalau kita Kalian bukan pengikut pengikut orang mati. Musa, kita pengikut Yesus. Yesus di surga. Yesus Dia mengajarkan hidup. apa rupanya?
Yesus hidup mengajarkan apa? Kalau Anda sudah katakan tadi, ketika Yesus hidup di atas bumi ini, dia hidup dengan hukum Taurat. Dia mengajarkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Dia Sekarang menggenapi. Musa sudah meninggal. Berarti kan dia mengajarkan hukumnya Kita orang sudah tidak, meninggal. Di dalam kita kubur, Kristen tidak mengikuti hukum Taurat, Bang. Bukan kamunya, tapi Yesusnya. Oke. Gini Bukan. Bang Dato. Ya kan di Dia situ Kristen. oten. Oke. Di situ kan oten. Abang orang Bilang. Kristen, abang orang Kristen Itu tidak mengikuti hukum oten. Taurat kan? Orang Kristen. Iya toh? Iya, abang Kristen tidak mengikuti hukum Berarti Taurat kan? ini tema salah. Temanya salah. Ya. Jawab dulu. Nah gini, Berarti abang orang temanya Kristen salah. nggak ada kan? Katanya ini nggak ada, maksudnya aku. Loh, nggak ada adab gimana? Maksudnya aku seperti binatang oke ini. Nah, Kristen itu apa artinya? Kristen itu apa artinya, Bang? Bang, Kristen itu apa artinya, Bang? Kita luruskan dulu. Kristen itu apa, Yesus Bang? pun nggak tahu arti Kristen bang, nggak usah ngomongnya aku bang. Dan, saya tanya dulu, Bang. Yesus pun nggak tahu arti Kristen Yesus. Artinya Kristen apa, Bang? Saya mau tanya. Yesus pun nggak tahu arti Kristen. Ya, saya tanya dulu. Jawab aja, nggak tahu. Yesus pun nggak tahu arti Kristen, dan kau tanya aku. Yalah, Bang. Inilah kalian itu yang pengikut orang mati. Muhammad udah mati, kalian itu pengikutnya. Jangan bawa-bawa kita dong. Kita pengikut orang yang hidup. Diam dulu Mas. Diam dulu. Siapa yang Jangan di-mute hidup? dong, takut di mute. Ganti-gantian. Alah, kalian udah salah. itu ganti-gantian. Emangnya itu Kalau udah salah. Anda nggak kondusif saya turunkan. Kalau udah saya mute ganti-gantian. Kalau Anda kondusif saya turunkan. Inilah Islam, ya, Sekarang saya tanya kepada turunkan. Anda. Inilah Muslim, turunkan. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah kalian berpegang kepada hukum Tunjukkan, Taurat? kalian itu penyembah Nabi Muhammad yang mati. Kalian Apakah orang mati. kalian berpegang pada hukum Taurat? Kalian menyembah orang mati. Muhammad itu Siapa udah yang bang mati, Bang? Bang Barok suara kecil, Bang Barok. Ini suara bakal kecil. Astagfirullah. Ulang kita ya. Oke, kasih datanya kalau kami menyembah Nabi Muhammad, silakan. Kasih datanya. Sekarang sama tanya. Kalian itu percaya Nabi Muhammad tidak? Kalian menyanjung dia tidak? Hah? Kasih datanya kami menyanjung Nabi Saya Muhammad, tanya, silakan. kalian menyanjung Muhammad tidak? Kalian pengikut Muhammad tidak? Kasih datanya kami menyanjung Nabi Muhammad, silakan. Dari mana pula kata sanjung? Kalian mengikuti Muhammad tidak? Saya tanya. Kau pikir sinetron, kau tersanjung. Kalian pengikut Muhammad bukan? Pula sanjung sejak kapan pula? Di Mulai dalam Al-Quran ada takut kata mengakui. sanjung. Mulai takut mengakui pengikut Muhammad. Mulai takut Di mana mengikut. datanya kami dikatakan menyanjung Nabi Muhammad? Gini. Di mana? Kalian itu Apa ini pengikut dia Muhammad ini? tidak? Kalian pengikut Muhammad? Jawab aja iya atau tidak. Pengikut Muhammad Kami tidak? ikut Muhammad Kami betul. pengikut ajaran Ya. Nabi Muhammad SAW. Udah? Oke. Yesus pengikut Muhammad ajaran itu Musa di mana nggak? sekarang, Bang? Muhammad itu di mana dia sekarang? Yesus ngikuti ajaran Musa nggak? Tunggu. Yesus ikutin ajaran Muhammad Musa itu nggak? Yesus ikutin ajaran Musa nggak? Udah buang. Astagfirullah. Oh, gimana? Buang moderator, buang. Kalian pengikut Buang Muhammad. moderator. Muhammad udah mati. Bang Naga, ajar. Buang. Buang aja moderator, buang. Takut mulai. Buang. Takut. Tapi kita di sini tidak ada cokor-cokoran. Ya. Takut ya. Takut gue. Ya, buang. Yesus tuh mengikuti ajaran mayat. Ya kan? Datanya ada Matius 5, Keluaran 24. Kalian framing kami menyembah Nabi Muhammad, datanya mana? Nggak bisa tunjuk data kan? Makanya aku bilang Oten ini kayak binatang, Bang. Nggak bisa diajak diskusi. Nggak bisa. Wow. Aku pakai data, bukan pakai congor. Kalian pakai congor. Gitu loh. Kalau memang begitu berarti ayah bilangnya Bang. Iya, berarti Yesus mengikuti ajaran orang mati gitu ya. Iya, dia ngikutin ajaran orang Iya. mati. Iya. Karena ketika dia hidup di atas bumi ini, dia ngikuti ajarannya Musa. Musa sudah meninggal. Betul. Gimana itu? Betul. Dan kalian
pun mengikuti dan menumpang pada ajaran Musa, 10 hukum Taurat, jangan membunuh dan yang lainnya. Kalau kalian menyangkal kalian mengikuti hukum Musa, kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian membunuh orang. Berarti kalian pun mengikuti ajaran orang mati. Karena kalian patuh kepada ajarannya Musa, berarti kalian juga menuhankan Musa. Iya kan? Dan kalian diskusi nggak akan mau diajak diskusi, menimpal kalian, takut. Bang Faruk menyampaikan sesuatu, tuh takut timpal terus. Wow, begitu loh modelnya. Gak si Edis, gak si Bom sama kalian semua kayak binatang. Karena ketika diajak diskusi kalian pelan-pelan, diskusi kalian kooperatif, ketahuan nongor kalian, ketahuan. Persis, gak dari pagi tadi sampai detik ini gak jumpa gue satu pun hotel ya, yang ada akhlaknya, gak ada aku jumpa. Si Mino ini Islam apa Kristen dong Mino? Halo, Mino Islam atau Kristen? Datang dia dipanggil tadi nih. Oke, Jori Raka, selamat bergabung Jori Raka. Ini burung. Makanya aku bilang nih hama nih orang ini Bang Datu, hama. Kepandainya cuma framing ya, menghujat, terus congor. Ini oten kerjaan oten gini. Botol. Kalian kalau naik ke atas itu pakailah, bawalah otaknya, akalnya. Akal jangan otak boleh ditinggal, tapi akal jangan ditinggal. Ini Datuk siapa pula nih? Datuk suku Duo, selamat siang, selamat Pakistan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang bersangkutan Bang. Ya, saya Muslim Bang. Saya simpatisan sama Bang Faruk nih. Mantap. Siap. Boleh saya gabung sedikit dengan ini anaknya nimbrung sama Bang. Kita nunggu oten Bang. Bang. Kita nunggu oten, kalau ya Muslim semua nanti parkir kita. Oh ya. Iya. Tapi kan nggak apa-apa saya masuk sini. Iya Bang Datuk ya, simpatisan Bang Faruk ya. Oh, Ya. mantap kali. Bang tinggal di mana Bang? Aku memang Medan. dari simpati Bang Faruk. Di Medan Bang. Di Medan Bang, ongkirnya 10.000 loh Bang. Di Medan. Sama Medan sendiri. 10.000 aja ongkirnya. Abang simpati Bang Faruk ya, jujur Bang. Oh, Aku iyalah. jujur. Aku Bang kejujuran Abang, bila perlu aku yang turun, bila perlu. Abang jujur. Abang tinggal di Medan ya? Iya, di 10.000 loh Medan. ongkirnya. Di Medan. Harganya 180 loh Bang. Oke. Oke-nya apa Bang? Mak di bawah dulu Bang Datuk ya. Makasih banyak Bang Datuk ya. Oke, siap Bang Faruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lasma Pardosi, selamat bergabung Lasma. Halo Kak Lasma. Walah. Turunkan aja Bang Naga, nggak bisa, nggak nyaut, turunkan aja. 3 kali jauh. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Silakan Pak Abangku. Bang. Bang, Hoi. aku ini akun yang malaikat maut itu kena kemarin itu kan. Nah jadi aku Berakhir sudah diskusi Unirifa, Bang Faruk, Bang Datuk, Bang Naga yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.